Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Kembalinya manusia pada Tuhan dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, manusia kembali pada Sang Pencipta sebab dia berasal darinya. Kembalinya merupakan bagian dari kebijaksanaan Tuhan dan rencana penciptaan, sekaligus aspek pengejawantahan perbendaharaan yang tersembunyi. Hal ini dapat disebut sebagai cara Tuhan memandang segala sesuatu. Karena pengetahuan abadinya, segalanya berada di bawah ketentuannya. Kedua, manusia dihadapkan dengan perintah Tuhan supaya menempuh jalan agama, dan eksistensinya merupakan pilihannya sendiri untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan pada saat kembali. Para nabi dan orang-orang suci adalah penuntun mereka. Saya akan meringkaskan cara pandang pertama berkaitan dengan bagian satu ini dan hubungannya dengan berbagai dimensi dari cara pandang kedua yang erat kaitannya dengan amal yang akan dibicarakan dalam bagian dua. Mata indrawi tak dapat melihat keadaan yang sebenarnya dari dunia, karena ia hanya melihat bentuk dan tidak melihat makna, melihat lukisan dan tidak melihat sang pelukis, sehingga ia tidak dapat membedakan antara pengejawantahan sifat-sifat qahar dan lut. Namun ia barangkali merasakan belayan kasih dan tamparan murka. Supaya terhindar dari tipu daya dunia, orang harus mengikuti petunjuk para nabi dan orang-orang suci. Merekalah orang-orang yang telah mencapai penglihatan hati, dan mata mereka melihat makna bukan bentuk. Dengan mengikuti petunjuk mereka, kita akan dapat mencapai penglihatan dalam diri kita sendiri. Jelasnya, kita akan mampu menangkap makna-makna yang tersembunyi di balik bentuk-bentuk, dan mampu melakukan setiap perbuatan dengan pengetahuan yang hakiki, sehingga dapat memetik buah dari perbuatan itu. Segala pertentangan yang melingkupi dunia dan menjadikan kita terombang-ambing karenanya tidak akan pernah berakhir sepenuhnya. Bagi setiap orang, kematian merupakan titik tolak, dan kebangkitan setelah mati menjadi akhir tersingkapnya tabir hakikat segala sesuatu.
Jika kita tidak sampai pada makom melihat hakikat segala sesuatu di dunia ini, kita akan mencapainya di kehidupan nanti. Bagaimanapun juga, tampaknya terlalu matang bagi kita untuk sampai pada makom ini. Salah satu sebutan bagi hari kebangkitan adalah hari keadilan. Karena pada hari itu semua manusia menerima keadilan. Dari sudut pandang tertentu, apalah artinya jika sekalipun makna-makna manusia diperlihatkan, namun tidak lama kemudian bentuk-bentuk merekalah yang berperan. Watak yang sesungguhnya dari manusia, setiap orang pasti memilikinya. Akan tampak jelas bahwa masing-masing orang merupakan lokus pengejawantahan sifat-sifat Tuhan. Namun sifat-sifat kasih dan lut memiliki perbedaan yang jauh dengan lokus murka dan qahar. Pada hari itu Tuhan akan memberikan balasan yang seadil-adilnya pada mereka. Dan tahulah mereka bahwa Allah lah yang benar, lagi maha menjelaskan segala sesuatu menurut hakikat yang sesungguhnya. Wanita-wanita yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik pula. Apakah keadilan itu? Meletakkan sesuatu pada tempatnya, dan kezaliman meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Inilah hari keadilan, dan keadilan benar-benar diberikan. Sepatu bagi kaki dan bagi kepala adalah topi. Meski samudra kesejahteraan melemparkan gelombang ke setiap jurusan, karena keadilan wanita-wanita keji bagi laki-laki keji. Meski serpihan kulit padi tersembunyi dalam tepung bagai pencuri, kemahakuasaan keadilan Tuhan akan mengeluarkannya dari setiap sisi dengan sebuah ayakan.